Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa tamassuki bi hadzal din tamassukan qawiyan. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan serta nikmat keimanan yang hingga saat ini Allah tanamkan di dalam diri kita. Karena dengan kedua nikmat itulah kemudian kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita dapat hidup di bawah naungan ajaran agama Islam. Pada kesempatan ini pula kami tidak lupa mengajak hadirin sekalian, khususnya kepada diri kami sendiri pula, untuk terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha, terus berupaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena kelak sebaik-baik bekal yang kita miliki untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang sempurna yang memberikan bimbingan, memberikan tuntunan serta arahan agar kehidupan umat Islam menjadi kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan yang baik di akhirat. Islam juga mengatur kehidupan pribadi seseorang, kehidupan bagaimana di dalam keluarga, dan kehidupan bagaimana bermasyarakat dengan maksud dan tujuan agar mampu menciptakan kehidupan yang madani, kehidupan yang berperadaban. Maka guna mewujudkan cita-cita kehidupan yang berperadaban tersebut, Islam memberikan petunjuk kepada kita yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya adalah petunjuk agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah generasi kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, seandainya kalian meninggalkan di belakang kalian anak-anak yang lemah, generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, memberikan peringatan kepada kaum muslimin, khususnya kepada orang tua, agar mereka tidak meninggalkan keturunan yang lemah, tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka. Adapun kelemahan atau generasi yang lemah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah lemah dalam bidang akidah, lemah dalam bidang ibadah, lemah secara keilmuan ataupun intelektual, hingga lemah secara ekonomi. Kita tidak boleh meninggalkan generasi-generasi yang lemah di dalam 4 bidang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, jangan tinggalkan generasi yang lemah secara akidah, atau yang kita kenal dengan du'ful akidah, lemah secara akidah. Saat ini kita sebagai manusia maupun sebagai bagian dari kaum muslimin menghadapi tantangan yang sangat berat. Di antaranya adalah tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berjalan sangat cepat. Dengan kehadiran teknologi ini, manusia seolah-olah hidup tanpa jarak. Dunia seperti dalam genggaman tangan. Semua terasa dekat. Segala bentuk informasi yang ada di dunia ini, baik informasi yang baik sekalipun ataupun informasi-informasi yang buruk, dengan sangat mudah kita akses. Jika kehadiran teknologi ini tidak dibarengi dengan kualitas akidah, tidak dibarengi dengan kualitas iman yang baik, maka sangat mungkin generasi-generasi setelah kita, anak-anak kita, akan mendapatkan dampak negatifnya, termasuk di dalamnya adalah pendangkalan akidah dan kaburnya atas batas antara kebenaran dan kebatilan. Kehadiran teknologi yang seharusnya mampu mendekatkan komunikasi antar sesama manusia, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Seringkali komunikasi menjauhkan kita dari keluarga kita. Perkembangan teknologi justru menjauhkan komunikasi di antara keluarga kita. Bahkan dengan perkembangan teknologi tersebut menimbulkan sikap egois dan hubungan yang tidak harmonis, sehingga komitmen terhadap beragama dianggap sebagai hal yang tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan, jangan sampai kemudian generasi-generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah dalam hal akidah. Kita tanamkan di dalam diri mereka akidah yang benar, akidah yang kuat, agar mereka tidak terombang-ambing dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan zaman yang sangat cepat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sosok Luqmanul Hakim, yang selalu menanamkan akidah di dalam anak-anaknya sejak dini, sehingga mereka kuat secara akidah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, dan sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Ini telah dicontohkan oleh Luqmanul Hakim untuk menanamkan nilai-nilai akidah sejak dini. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak-anak keturunannya
yang itu artinya kita juga didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah, sebagaimana difirmankan dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku agar tidak menyembah berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Kisah tentang Luqmanul Hakim dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita untuk menanamkan nilai-nilai akidah sejak dini serta mendoakan generasi-generasi setelah kita agar kuat dan kokoh secara akidah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah secara ibadah atau du'ful ibadah. Persoalan ibadah ini menjadi sangat mendasar yang harus kita tanamkan di dalam diri generasi-generasi setelah kita. Karena tidak sedikit saat ini yang terjadi pada generasi muda yang dengan mudahnya meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka dengan mudahnya meninggalkan ibadah sholat. Dengan entengnya mereka tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, mereka dengan mudahnya meninggalkannya. Oleh sebab itu perlu pembiasaan-pembiasaan, perlu pembelajaran-pembelajaran yang harus kita tanamkan kepada generasi setelah kita, agar mereka tidak meninggalkan ibadah dengan begitu ringannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita akan ada generasi yang dengan mudahnya mereka meninggalkan ibadah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran di surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayyan. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan menuruti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang tua, kita harus mendidik, membimbing serta menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak kita agar kelak mereka tidak mudah untuk meninggalkan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Ini yang kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ibadah. Yang ketiga, janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah dalam bidang ilmu atau du'ful ilmi. Agar generasi setelah kita tidak lemah di bidang ilmu, maka kita sebagai orang tua harus memotivasi anak-anak kita agar mereka mencintai ilmu pengetahuan serta bersemangat untuk menuntut ilmu. Di antaranya tentu adalah bagaimana kemudian kita mampu memilihkan pendidikan yang terbaik bagi generasi setelah kita. Karena salah satu wujud bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua adalah membekali generasi-generasi kita dengan ilmu. Tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga di dalamnya tentang ilmu yang berkaitan dengan adab sopan santun. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin." Tiada pemberian orang tua yang terbaik terhadap anaknya kecuali pendidikan adab sopan santun. Begitu pula bekal ilmu pengetahuan juga perlu kita berikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan kebaikan atas keduanya, menginginkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, juga harus dengan ilmu. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah,
Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita harus membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, lebih-lebih ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi setelah kita yang lemah dalam bidang ekonomi. Jangan sampai kita meninggalkan generasi setelah kita dengan kemiskinan, karena sesungguhnya kemiskinan itu mendekatkan pada kekafiran. Meninggalkan keluarga dalam kondisi yang berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan keluarga setelah kita dalam kondisi yang miskin. Prinsip ini penting untuk kita laksanakan agar generasi berikutnya tidak menjadi generasi yang menjadi beban bagi orang lain, generasi yang meminta belas kasihan orang lain. Hal ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan meninggal dunia. Dia berkata kepada Rasulullah bahwa dia ingin menginfakkan, mensedekahkan 2/3 harta yang dia miliki. Akan tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW dicegah, seraya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam kemiskinan dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam bidang ekonomi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan 4 bekal utama tersebut, agar kita tidak meninggalkan generasi-generasi setelah kita terhadap 4 bidang ini, yaitu jangan sampai kita meninggalkan mereka yang lemah dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang pendidikan, serta ilmu pengetahuan, dan dalam bidang ekonomi. Kita berharap dengan demikian generasi setelah kita menjadi generasi yang kuat, sehingga mampu melanjutkan perjuangan dan cita-cita kita, termasuk juga cita-cita ajaran agama Islam. Karena sesungguhnya generasi yang kuat adalah generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari 4 hal tadi, agar kita mampu meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang kuat, dengan tidak meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, lemah secara ibadah, lemah secara ilmu pengetahuan, dan lemah secara ekonomi. Ada satu hal yang harus kita lakukan agar kita meninggalkan generasi yang terbaik setelah kita. Ada sebuah kisah di dalam kitab Qiraatul Rasyidah yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren. Di dalam kisah tersebut adalah kisah tentang seorang raja dan petani tua.
Suatu ketika Raja Persia yang bernama Anushirwan mempunyai satu kebiasaan untuk keliling dari satu tempat menuju tempat yang lainnya dalam rangka untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Hingga satu ketika sang raja itu bertemu dengan seorang petani tua yang sedang menanam pohon zaitun. Dalam kisah tersebut disebutkan pohon zaitun. Maka raja tersebut berhenti seraya bertanya kepada petani yang sudah sangat tua tersebut. Raja itu bertanya, "Ayyuha syekh, laisa hadha awanun gharsika asyaitun li'annaha bati'un nama'i wal ismar." Raja itu berkata, "Wahai petani yang sudah sangat tua, bukan masamu lagi saat ini menanam pohon zaitun, di mana pohon zaitun itu adalah pohon yang begitu lambat buahnya dan lambat pertumbuhannya." Seakan-akan raja ini ingin mengatakan, untuk apa kamu mau menanam pohon zaitun? Toh kamu juga tidak akan menikmatinya, tidak akan memetik buahnya. Apa yang kemudian dikatakan petani tua tersebut? Petani tua tersebut dengan penuh kebijaksanaan mengatakan, "Qad gharasa man qablana fa'akalna fanadlisu nahnu liya'kula man ba'dana." Orang-orang sebelum kita telah menanam pohon zaitun, dan saat ini kita yang menikmati pohon zaitun tersebut. Dan oleh sebab itu, maka kewajiban bagi kita untuk menanam pohon zaitun saat ini untuk dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh petani tua tersebut? Adalah tentang bagaimana kemudian kita saat ini, ketika kita menginginkan kebaikan bagi generasi-generasi setelah kita, maka kewajiban kita saat ini adalah menanam kebaikan agar kebaikan-kebaikan tersebut dapat dinikmati oleh generasi setelah kita. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang saat ini kita dapatkan, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan saat ini bukan semata-mata apa yang telah kita tanam, karena ada kebaikan-kebaikan yang telah ditanam oleh generasi-generasi sebelum kita. Ada kebaikan-kebaikan yang telah ditanam oleh kedua orang tua kita, oleh kakek nenek kita, sehingga kita saat ini mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah tertanam, yang telah ditanam oleh generasi-generasi sebelum kita. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, terlepas dari 4 hal tadi pada khutbah yang pertama, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian saat ini kita menanam kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu dapat dirasakan oleh generasi setelah kita, sehingga kita mampu melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Semoga Allah memudahkan kita untuk meninggalkan generasi-generasi yang terbaik setelah kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi wa rabbuka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.